Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Matthew Marcelino dengan NIM 21055531065. Saya dari Fakultas Teknik Mesin dan hari ini saya akan melanjutkan materi Metal Forming Processes. Baik, di video kali ini saya mendapatkan sumber materi ini dari pertama ada Handbook of Manufacturing Processes of Products, Components and Material Armament yang dibuat oleh James G. Brala, kemudian beberapa artikel dari Google dan beberapa contoh video dari YouTube. Nah, di chapter 2 ini yaitu Metal Forming Processes, kita akan melanjutkan yang bab G yaitu Wire Forming Operation, bab H yaitu Tubing dan Section Operations, dan bab I yaitu Non-Sheet Forming Operations. Oke, kita masuk ke yang G yaitu Wire Forming Operations. Yang pertama ada Wire Forming. Wire forming merupakan kawat yang dibentuk di mana berbagai bentuk tersebut diproses dengan menggunakan mesin forming atau mesin lainnya. Nah, wire forming itu dibagi menjadi berbagai macam. Nah, yang A ada manual forming of wire parts. Nah, semua operasi pembengkokan ini dilakukan dengan tenaga tangan dan alat bantu, seperti pada video ini. Nah, di sini kita bisa melihat kawat yang dibengkokkan menggunakan tenaga tangan dan alat bantu untuk membengkokkan kawat tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekiranya sudah paham ya. Oke, selanjutnya yang B ada wire forming in power process and special machines. Nah, perbedaannya dari yang sebelumnya yaitu pembengkokan di sini dilakukan dengan bertenaga mesin. Mari kita lihat prosesnya. Nah, di situ kita lihat pembengkokannya itu dilakukan oleh tenaga mesin. Jadi otomatis dengan tenaga mesin dan alat bantu sistem mesin lainnya. Oke, masuk ke G yang kedua ada forming in four-slide machines. Nah, mesin ini dirancang untuk menusuk, menekuk, membentuk, menjepit, memotong benda kerja dengan proses permesinan secara otomatis. Nah, mari kita lihat pada video ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 buah mesin yang bekerja sama untuk membentuk benda kerja jadi secara bersamaan. Kita ulangi, ada 1, 2, 3, 4 atas bawah kiri kanan yang membentuk sebuah mekanisme di mana kawat akan ditekuk atau dijepit secara sesuai dengan cetakan yang dibikin dan akan menghasilkan produk jadi sesuai yang diinginkan secara otomatis dengan 4 mesin. Oke, masuk ke yang G ketiga ada spring forming. Nah, itu merupakan proses pembentukan kawat yang dibentuk menjadi sebuah pair. Mari kita lihat videonya ya. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah mesin yang bekerja untuk membengkokkan kawat seperti pair pada umumnya. Nah, di sini kita bisa melihat secara otomatis proses pembentukannya yaitu dilakukan secara mesin secara otomatis untuk membuat pair kawat. Oke, masuk ke G keempat yaitu ada third set rolling of wire. Nah, mesin ini digunakan untuk mengubah penampang kawat bundar menjadi persegi atau persegi panjang atau bentuk khusus. Nah, mari kita lihat videonya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kayak ada sebuah kawat kan biasanya berbentuk bundar gitu. Nah, dengan proses ini kita masukkan ke dalam mesin dan akan membentuk hasil jadi dari kawat yang bundar itu misalkan bisa menjadi bentuk persegi dengan metode ini. Jadi hasil jadi kawatnya itu berbentuk persegi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab H yaitu tubing and section operations. Di H yang pertama ada tube spinning. Nah, tabung dapat dipintal untuk menghasilkan bentuk kerja yang lancip atau prensa dengan menggunakan metode pemintalan logam yang serupa dengan
yang digunakan dalam pemindahan lembaran logam. Kegunaan lainnya yaitu adalah untuk menipiskan dinding dan meningkatkan kekuatan anggota tabung. Nah, prosesnya itu kita lihat ya seperti video. Nah, di sana kita bisa melihat sebuah tabung pipa. Nah, dengan metode ini kita bisa menipiskan dinding bagian pipa tersebut, kemudian meningkatkan kekuatan anggota tabung pipa tersebut. Nah, di sana kita bisa lihat tuh prosesnya, itu dia menipiskan tabung pipanya. Nah, secara perlahan supaya merata tabung pipa tersebut diproses secara perlahan. Nah, kemudian hasil jadinya akan lebih menipis, tapi kekuatan tabung itu menjadi meningkat. Ya, kadang memandang juga tabungnya memanjang. Oke, kita masuk ke yang H1A, yaitu ada forward tube spinning. Nah, kadang-kadang disebut peregangan tabung. Itu adalah sarana untuk meningkatkan kedalaman panci masak atau panjang bagian silinder atau panjang tabung. Nah, diameter di sini tetap, hanya saja itu memanjangkan diameternya saja, memanjangkan bagian silinder, bagian tabungnya. Diameternya tetap, kita bisa lihat pada video ya, itu memanjangkan tabungnya saja, tapi diameternya tetap. Poin pentingnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke H2 yang A, di tube and section bending. Nah, H2A itu ada draw bending, digunakan dalam bending, tubing, section, dan bar. Ledakannya ditahan terhadap bentuk lentur dengan magnet. Nah, di sini kita bisa melihat ini merupakan kawatnya atau pipanya. Kemudian di sini ada kayak pressure bar, jadi kayak bar yang ditahan jadi bentuk tetap, kayak tembok, baja tembok gitu, jadi yang nanti akan membantu proses pembengkokan kawat tersebut. Nah, bar ini diberikan sebuah gaya, sama juga di sini diberikan sebuah gaya, jadi dari sebuah kawatnya mulai dari sini kemudian menuju ke sini dan ke bawah, karena di sini kan ada sebuah form blocknya, ini ada kayak sebuah cetakan yang bergerak, dia membantu untuk membengkokkan sebuah kawat besi di sini. Oke, selanjutnya masuk ke H2B, yaitu compression bending. Mirip dengan tekan tarik, tetapi blok pembentuk dan klem tidak berputar. Sebagai gantinya, cetakan itu diberi tekanan digantikan oleh sepat penghapus atau roller yang dipasang yang bergerak sepanjang dinding pinggiran untuk membengkokkan stasioner, menyebabkan membengkokkan benda secara progresif. Nah, kita bisa lihat ini sebuah kawatnya, ini form blocknya. Ini form blocknya tidak bergerak ya, pressure bar, jadi kawat ditaruh di sini. Kemudian kurang lebih dari awal itu kan yang memanjangkan, nanti diberi sebuah overview-nya yang nanti diberi tekanan yang perlahan-lahan akan membengkokkan kawat tersebut menjadi seperti ini.
Oke, kita masuk ke H2C, yaitu rem and press bending. Nah, sebuah blok pembentuk melekat pada rem dari mesin press hidrolik. Tindakannya menyekat sayap mati, mengontrol aliran logam, dan memberikan tikungan kompresi. Nah, contohnya itu kita gambar dulu. Ini ya, anggap aja before-nya ya, sebelum diberi rem and press bending. Jadi kayak ini kan sebuah cetakannya yang tidak bergerak ya, cetakan tidak bergerak di tempat ini. Kemudian ini sebuah kawat besinya. Nah, awalnya kan seperti ini, kemudian di atasnya ada remnya. Gambarnya rem yang nanti akan memberikan gaya ke bawah. Nah, setelah tekan gaya ke bawah, ini seperti gambar, dan membengkokkan kawat atau pipa tersebut. Oke, masuk ke H2D, yaitu stretch bending. Benda kerja diregangkan secara longitudinal ke titik lulu dan kemudian dililitkan di sekitar cetakan atau cetakan lentur. Ini berlaku untuk tikungan dengan radius tidak seragam. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Ini cetakan yang tidak bergerak ya. Ini kawatnya. Di kawatnya itu lurus, di sini lurus, kemudian dimasukkan kepada kayak bar box di sini. Nanti dari sini ditarik, kalian diberi sebuah tekanan ke dalam. Biasanya itu langsung saja diberi tekanan dan ditarik ke arah pada tekanan tersebut. Jadi membengkokkan bagian sini, yang akhirnya bagian sini akan tertarik. Selanjutnya ke H2E, yaitu ada wrinkle bending. Nah, itu adalah metode untuk membengkokkan pipa atau pipa besar ataupun dinding berat. Hal ini dapat diterapkan pada kondisi lapangan karena dapat dilakukan dengan tangan tanpa perkakas khusus. Nah, satu sisi tabung dipanaskan secara lokal dengan obor gas ke titik di mana dinding tabung melunak. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Jadi ini pipanya sebenarnya lurus ya, pipa awalnya lurus, kemudian bagian dinding ini dipanaskan. Terus bagian dinding yang mau dibengkokkan yang dipanaskan. Setelah itu diberi sebuah, sudah cukup panas, dibengkokkanlah dengan menggunakan alat bantu ya, mungkin dengan apa, tapi tidak perlu dengan pemesinan berat. Di bagian ini dibengkokkan. Di sini yang membentuk sebuah semacam wrinkle di sini, sebenarnya yang berkerut di sini. Oke, kita masuk ke H2F, yaitu ada roll bending. Itu adalah sarana untuk menempatkan tikungan lembut pada pipa, batangan, bentuk, plat, dan lembaran yang digulung atau dieksekusi. Nah, biasanya ini menggunakan 3 roll paralel yang disediakan dalam susunan segitiga. Nah, ini 3 roll paralelnya dibentuk seperti segitiga ya. Kemudian dengan 2 ini, satu ini, dua ya, itu dia memiliki lebih rendah dan digerakkan secara mekanis yang menyebabkan pipa ini dapat membengkok. Oke, kita masuk ke yang bab I, yaitu ada non-sheet forming operations. Yang I pertama ada shearing of bars and other non-flat shapes. Nah, itu adalah proses pemotongan batang kawat. Biasanya menggunakan gunting buletin atau gunting buaya. Kita lihat ya pada gambar pada video ini. Nah, di sana kita bisa melihat kawat atau bar besar ini dipotong dengan mesin guillotine. Jadi memberikan pemotongan yang akurat dan memberikan hasil yang bagus. Oke, masuk ke yang kedua, itu ada cold heading. Nah, cold heading merupakan salah satu jenis teknologi berupa penerapan tekanan pada logam dalam rangka proses pembentukan dengan punch dan tekan rancangan engineering yang dilakukan pada seluruh ruangan tertentu. Biasanya digunakan untuk membuat ujung batang kawat untuk memproduksi baut, paku keling, paku, skrup, dan lainnya. Kita lihat ini pada gambar ya, kawat, cetakan, ini blank, ada kayak gap besi kawat yang itu, ini punch-nya.
Nah, yang gambar pada pertama ini yang A, kita bisa lihat kalau di punch ya, hasil cetakannya akan membentuk seperti kayak buckling karena ada cetakan di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang B, kita bisa lihat kalau ini di dalam sini tidak ada cetakannya, ini tidak ada cetakan apa ini, tapi di cetakan di dalam sini akan menekan dan membentuk hasil jadi seperti itu. Kita lihat gambar yang C, ini bila di punch dan ada juga cetakannya di sini, jadi menghasilkan sedikit dalam sini dan ada sesuai cetakan. Nah, yang terakhir ini gambar yang D ya, ini kalau tidak ada cetakan mold di dalam proses punch ini akan menghasilkan besi yang akhirnya menyebar gitu, jadinya seperti ini. Oke, mari kita lihat ya proses video cold headingnya. Nah, seperti pada video kali ini kita bisa lihat dari yang ini nih, dari pertama pipa, kemudian ditekan, tidak sisa itu, kemudian ditekan lagi untuk sebuah cetakan dan memberikan sebuah proses. Jadi ini pelan-pelan dilakukan secara bertahap dengan secara otomatis. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu ada thread rolling. Thread rolling merupakan satu proses produksi bulir di samping proses lainnya yang menggunakan proses permesinan. Nah, kita mulai ya videonya. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah kawat besi yang dilakukan proses thread rolling yang menyebabkan pembentukan sebuah bulir. Jadi ini digunakan untuk membuat bulir. Pada nanti mungkin hasil jadi yang dijadikan pipa atau buckling dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang keempat ada impact atau cold extrusion. Nah, proses ini membentuk bagian dengan panjang tertentu oleh aliran plastis dari badan logam di bawah tekanan tekan ke dalam bukan dengan ukuran yang terbatas. Lihat pada video itu ada kawat bar besi dimasukkan ke tempat untuk melakukan extrusion, tapi di rongga sampingnya itu ada gap kecil dan setelah ditekan akan menghasilkan sebuah pipa karena dilakukan oleh extrusion. Oke, kita masuk ke yang keempat A, ada ekstrusi mundur. Nah, logam kosong ditempatkan di cetakan dan logam dikompresi oleh pukulan dan dipaksa mengalir mundur di sekitar pukulan membentuk benda berongga. Mari kita lihat pergambaran. Ini merupakan benda punch-nya. Kemudian ini ada ringnya atau benda kerjanya. Ini ada cetakan. Kemudian di sini kita bisa lihat ditekan ya, proses tekan. Jadi lihat yang ini membentuk melingkari atau mengitari punch-nya. Kemudian ini dicopot. Itu ekstrusi mundur. Oke, kita masuk ke I4B, yaitu ada ekstrusi maju. Nah, ini merupakan logam benda kerja mengalir ke depan, biasanya ke bawah, melalui lubang daripada ke atas di sekitar pukulan. Nah, kecocokan yang dekat antara bagian atas punch dan die mencegah aliran ke atas. Nah, dari kita bisa lihat pada gambar ini punch-nya, ini cetakannya ya. Nah, ini punch-nya itu pas banget dengan gapnya yang di sini. Jadi saat ini dalam sini dengan besi logamnya, benda kerjanya, jadi saat didorong pada gambar ini besi benda kerjanya tidak akan keluar ke atas, melainkan ke bawah. Tambah ke bawah karena udah didesain pada cetakan di sini untuk menjadi lebih kecil, jadi extrusion. Jadi menghasilkan benda kerja seperti pipa, jadi menghasilkan benda kerja bisa seperti itu.
Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan seandainya ada materi yang kurang tepat dari yang saya sampaikan, mohon untuk dibenarkan. Oke, akhir kata, Om Santi Santi Om. Terima kasih.